Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Miss Fitri. Biar semangat. Semangat, Miss. Biar semangat, semangat. Yuk, semangat. Oke, selamat malam anak-anakku yang kucinta. Malam, Miss. Malam, Bu. Ibu minta maaf ya, agak telat tadi karena ada masalah jaringan. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah, Bu. Oke, Pak Narendi, dengar Ibu nggak, Nak? Dengar banget, Bu. Ayo, supaya belajar kita lancar, coba pimpin doa dulu sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih lanjut. Yuk. Ayo teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Randy, hari ini yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak masuk nihil, Bu. Masuk semua, Bu. Oh, nggak ada. Si Nadarin mana Nadarin? Biasanya dia duduk paling belakang tuh nggak kelihatan. Oh, ada Nadarin. Halo, Nak. Sehat, Nak? Sakit, Kayaknya Bu, lagi sedikit, galau Bu. gitu, kenapa? Kenapa? Bu. Kalau sakit jangan sekolah. Sakit sedikit, Bu. Istirahat dulu. Bu. Oke. Baik, anak-anakku yang kucinta, karena hari ini datang semua, kita hari ini mau belajar mengenai seni dan klasifikasinya. Ada yang tahu nggak seni itu apa sih menurut kalian? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau yang Tidak bisa tahu, jawab, Bu. raise hand. Aku nggak tahu, Fendi, kamu ketua kelas kok nggak tahu sih? Coba, Ferika. Saya, Bu. Ya, Bu. Seni Siapa? itu Hah? ciptaan. Faisal, nah ini Saya, Bu. apa? Bentar dulu Faisal, satu-satu antri, biasakan antri ya. Ayo Ferika coba apa? Seni itu ide dari pemikiran, Bu. Diekspresikan, Ya, Bu, diekspresikan Ya. ke media-media. Bagus. Coba Faisal, apa? Saya, Bu. Boleh satu kata saja ya, Bu, pengertiannya. Apa, Nak? Seni itu apa menurut kamu? Seni itu adalah keindahan. Keindahan, oke. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau jawab. Apa Nadarin? Seni itu apa sih? Permainan, Bu. Permainan. Kadek apa Kadek? Ini paling aktif ini di kelas. Seni itu adalah segala sesuatu yang indah karya manusia, Ibu. Benar nggak, Bu? Oke, bagus. Nah, ya. Sepertinya kalian udah tahu nih, udah banyak tahu, oh ternyata seni itu seperti ini. Nah, nanti kita akan jelaskan klasifikasinya ya. Oke, hari ini Ibu mau share sesuatu ke kalian supaya kalian tahu tujuan pembelajaran kita. Bentar ya. Sabar sebentar. Kita akan bahas tentang klasifikasi seni dan fungsinya. Nah, di kompetensi awal kita akan menganalisa, kalian harus bisa menganalisa konsep seni rupa yang mencakup tentang pengertian, unsur, dan klasifikasi dalam karya tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Nah, ini bisa kalian lihat, tadi udah saya jelaskan ya. Paham ya sampai sini anakku? Paham, Bu. Oke, baik. Ini capaian pembelajaran tadi yang sempat tertunda. Oke, baik. Sebelum itu kalian saya bagi dalam 5 kelompok dulu ya. Jadi Ibu stop sharing. Saya bagi kalian dalam 5 kelompok. Nanti akan saya berikan link
supaya kalian bisa mengunjungi pameran secara virtual. Tunggu. Ibu, bagi kalian ke dalam, saya akan membreakout kelompok ini. Jadi kan kalian jumlahnya 10 orang ya. 10 orang, jadi satu kelompok itu ada berapa? 2. Ya, kalian harus bekerja sama. Nanti kalian mengunjungi pameran secara virtual, setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD. Sabar Iya, Bu. sebentar, ini loading balik. Oke, sudah saya breakout. Sebentar, sedang loading. Nah, nanti kalian secara berkelompok itu akan mengunjungi pameran secara virtual. Nanti akan saya bagikan linknya. Nah, setelah kalian mengunjungi, kalian akan mengisi lembar LKPD sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan ya. Nanti saya akan berikan kalian beberapa menit untuk mengunjungi pameran virtual. Sebentar ya. Linknya saya bagikan di chat ya. Kalian bisa copy atau klik di situ. Ada yang sudah masuk ruangan? Sudah, Bu. Oke. Silakan kalian berdiskusi. Ada yang kurang jelas caranya mengunjungi virtual pameran yang saya berikan? Jelas, Bu. Oke, baik. Silakan kunjungi dan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Bu, kapan kita langsung ke sana, Bu? Kan kita masih COVID ya, Nak. Sabar ya, Nak ya. Sementara kita pakai virtual dulu. Syukur-syukur malah kita bikin pameran sendiri kan. Lebih keren ya kan? Iya, Bu. Nanti Nadarin bikin gambar atau mempersiapkan musik. Nanti Mutiara sama Kadek nari untuk opening, itu kan luar biasa. Kalian pasti bisa ya. Untuk sementara kita virtual dulu, nggak masalah karena kondisi yang mengharuskan kita seperti ini. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Nggak boleh malas, nggak boleh lesu, oke? Oke, Bu. Oke, Nadarin. Anak-anakku di sini bawa handphone semua ya. Bawa, Bu. Yang nggak bawa Ya. duit. Ya, Bu. Nanti nggak jajan dong ke kantin. Sudah sampai mana virtual tour kalian? Ibu, kita klik yang bulat-bulat ini ya, Bu, untuk menjelajahi lebih dalam. Betul sekali. Jadi kalau Nadarin pengen maju ke depan, nah Nadarin itu klik yang bulat-bulat yang putih itu ya, Nak ya. Pelan-pelan aja. Kalau nggak paham, nanya ibu ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada lagi yang belum paham? Ya, Coba makasih, respon. Bu. Oke, sudah paham semua ya. Selamat menikmati virtual tour pameran. Kalau sudah selesai, tinggal nanti kita diskusi ya. Jangan lupa amati secara detail apa yang kalian lihat di situ dan rasakan suasana yang ada di situ ya. Waktu kalian 4 menit lagi ya anak-anak. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai hasil pengamatan kalian. Hai finish. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya bagikan Sudah, Bu. LKPD di grup WA ya, anak-anak. Silakan kalian download. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan di situ. Nah, kalian kan 10 orang, jadi satu kelompok itu dua orang ya. Akhir diskusinya, kalian bisa presentasikan secara berkelompok dengan media mind mapping. Kalian bisa download di Play Store, boleh mind map atau Mainly atau spek yang aplikasi yang sesuai dengan spek HP kalian. Setelah nanti kalian sudah selesai, kalian bisa presentasikan ke depan kelas masing-masing per kelompok. Bisa ya? Oke, Bu. Baik ya. Pendi, kalau minum yang benar. Ayo. Maaf ya, Bu. Bu.
izin dulu, Ibu saya mau minum gitu. Nah, ya. Ya, Bu. Ya. Faisal satu kelompok sama siapa, Nak? Saya tadi tidak bisa gabung Bu di grup kelompok Bu. Oh, kenapa kok nggak bisa gabung? Ini udah tahu Bu, tiba-tiba blank tadi layarnya Bu. Eta kenapa kok wajahnya kayaknya serius banget? Susah ya, Nak ya? Masih belum ngerti, Miss. Ini bagaimana? Yang belum ngerti yang gimana coba? Kalau misalnya nggak ngerti jawab LKPD-nya atau gimana? Boleh share lagi link virtualnya, Miss? Oh, boleh. Tunggu ya, biar lebih mudah lewat ini aja. Oke. Udah belum, Meta? Tunggu ya, Miss. Mm-mm. Belum. Oh, udah. Oke. Udah, oke. Terima kasih, Miss. Diklik dulu, terus jangan lupa kalau ada tanda bulat putih itu kamu bisa klik supaya lebih dekat penglihatannya ya. Anakku, jangan lupa di LKPD yang sudah saya share di WA group itu, kalian di situ diminta untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan ketika kalian mengunjungi pameran virtual yang saya berikan tadi ya. Ungkapkan dengan bahasa kalian, nggak usah takut berekspresi ya. Silakan ungkapkan dengan bahasa kalian masing-masing ya. Waktu kalian membuat mind mapping untuk presentasi tinggal 3 menit lagi anak-anak ya. Habis itu nanti presentasi per kelompok ya. Ibu mau bertanya, Bu. Apa anakku? Ini, Bu, kita temukan fungsi seni yang terkandung ke dalam keseluruhan isi pameran itu. Apa hanya satu gambar yang kita temukan, Bu? Nah, Darin kan tadi jalan-jalan tuh. Nah, kalian Ya, Bu. kamu merasa oh lukisan ini atau karya ini unik menurutmu. Nah, pilih satu yang menurut kamu unik lalu jabarkan ya. Coba dicek LKPD-nya seperti apa pertanyaannya, Sudah, Nak? Bu. Paham ya? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Makasih, kan? Bu. Biasakan untuk membaca terlebih dahulu. Yuk, budayakan literasi ya Bu. sayang ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, waktu kalian 1 menit lagi. Ayo siap-siap presentasi per kelompok ya. Oke, time is up. Selesai. Yuk. Sudah selesai semua? Sudah dong pastinya. Udah ya? Oke, setelah kalian melakukan pengamatan tadi, sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan apa yang kalian temukan di pameran virtual tadi sesuai dengan pengerjaan LKPD yang kalian lakukan. Coba, siapa yang berani maju duluan? Kelompok siapa yang berani maju duluan? Mutiara, kenapa mukanya begitu? Ayo senyum. Hidup itu harus bahagia. Ngikut pelajaran seninya Ibu tuh harus bahagia sayang, jangan murung ya. Yuk, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju? Nadarin kelompok saya, Bu. Yuk. Siap, Bu. Satu kelompok dengan Mutiara, Bu. Pinter. Yuk, Nadarin. Coba. Ya, Bu. Silakan Setelah presentasikan. saya... Teman yang lain dengerin ya. Jangan pada ribut sendiri. Siap, Bu. Ya, Bu. Setelah saya dan teman kelompok saya menjelajahi pameran virtual tadi, Bu, di sini kami mendapatkan satu gambar yang menurut kami sangat unik dan sangat tertarik untuk kami ulas di sini. Jadi gambarnya itu, Bu, pemandangan di tepi pantai, tapi di dalam gambarnya itu penuh gelombang yang sangat deras, Bu. Kayak ombak begitu. Wah, ya bagus. Jadi
Jadi saya dengan Mutiara itu tertarik dengan gambar itu karena kami tidak mengetahui maksud dibuatnya gambar itu kira-kira apa, Bu. Setelah kita baca tadi, katanya perasaan orang yang menggambar itu seperti terombang-ambing. Jadi menurut saya dengan Mutiara itu sangat menarik dan sangat terinspirasi membuat karya kira-kira ya biar hal yang biasa, tetapi kalau penjelasannya bermakna maka pasti akan menjadi luar biasa. Begitu hasil diskusi saya dengan Mutiara, Bu. Keren. Terima kasih, Bu. Ayo give applause dong buat Mutiara sama Nadarin. Nah, mantap sekali. Iya. Oke. Kelompok Nadarin sama Mutiara itu luar biasa banget. Dia memilih lukisan tentang ombak tadi ya, Nadarin ya. Iya, Bu. Nah, ternyata Iya, Bu. dia berdua itu mereka berdua mampu memberikan gambaran ternyata yang melukis itu sedang merasa terombang-ambing. Jadi udah levelnya diapresiasi estetik. Itu luar biasa banget. Luar biasa. Yuk, next selanjutnya. Kelompok siapa nih yang mau maju? Ayo, any else? Ayo, siapa? Ada 4 kelompok lagi loh. Ayo. Fendi, jangan senyum-senyum aja. Ayo, kamu satu kelompok sama siapa? Sama Bu Komala, Bu. Ayo. Dani nggak maju? Nih, Bu, saya tampilkan ya, Bu. Tadi saya habis keliling-keliling, Bu. Wah, boleh. Nah, nih, saya tampilkan nih, Bu. Nah, ini lukisan yang apa namanya? Saya suka nih, Bu. Ini realis banget. Tapi di sini kendalanya, ini saya deketin, Bu. Saya nggak tahu nama senimannya siapa tuh. Tuh, saya zoom, ini udah paling mentok nih, Bu. Jadi, saya untuk apa namanya ya? Iya, Bu. Jadi ini saya ngelihatnya bapak-bapak ganteng ini sedang menggambar lukisan dengan apa namanya aliran yang realis yang waktu itu Ibu ajarin tentang aliran-aliran seni. Nah, ini dia potret gambarnya detail banget karena saya suka yang detail, jadi bagus banget nih, Bu. Tapi sayangnya kendalanya tadi yang saya bilang itu, Bu, nggak kelihatan di sininya. Saya ke samping. Oke, ya nggak apa-apa. Adanya tentang galeri nasional. Nah, tadi daya, Bu. Iya. Hebat ini, Bu. Tadi saya nyasar ke sini, Bu. Naik turun tangga. Wah, jalan-jalannya jauh banget ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ternyata kamu juga bisa menilai bahwa itu adalah lukisan realis. Itu bagus loh. Berarti pemahamanmu tentang seni lukis itu juga udah luas banget. Iya, keren saya banget. ingat Tadi yang Fendi sama siapa? Sama Bu Komala, Bu. Komala main-main mulu, Bu, dia, Bu. Nggak barengan Enggak, tadi? Bu. Bu Nggak Komala berdua? ngambek mulu, Yang Bu. ngerjain siapa? Ayo, Komala, kalau berkelompok harus bisa bekerja sama ya. Ya, Nak ya? Jangan cuman Fendi aja yang kerja ya. Nanti nilainya nggak Tadi bagus ya. nyasar, Oke? Bu. Ya udah, besok kalau ini berdua ya, nggak boleh misah-misah. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Ada yang nggak berani maju ini? Emang tadi pada jalan-jalan apa enggak sih? Waktunya sudah 40 menit ya. Yuk, sebentar lagi. Oke, ada yang belum berani maju? Gini, kalau nggak berani maju, berarti minggu depan harus sudah bisa maju ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Anakku, pada dasarnya ketika kalian melakukan perjalanan pameran atau melihat-lihat pameran, itu ada perasaan-perasaan yang mungkin muncul yang
intinya kalian tuh bisa mengalami pengalaman seni di situ dan kalian bisa terinspirasi dengan karya yang kalian lihat. Nah, di situ dan dari hal yang kalian lakukan tadi itu kita bisa simpulkan bahwa seni itu adalah bentuk ekspresi yang bisa dituangkan dalam berbagai macam media. Nah, fungsinya apa sih untuk kehidupan kita? Kan tadi bilang kamu senang lihatnya, terus Nadarin juga bilang ternyata banyak karya unik di situ. Ternyata itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan senang. Jadi bisa berfungsi untuk hiburan atau menambah pengetahuan kita. Sampai di sini paham ya anak-anak? Paham ya? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan nggak ini? Atau Ibu Paham, Bu. ngejelasinnya kurang jelas atau kecepatan, Nak? Jelas, Bu. Jelas, benar ya. Jangan bilang jelas-jelas, tapi besok pas ujian kalian nggak tahu, ya. Oke, baik. Jangan lupa pertemuan berikutnya ada 3 kelompok yang belum presentasi, harus presentasi. Dan pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas mengenai karya seni berdasarkan wujud dan fungsinya. Siap-siap ya, kalian bisa searching terlebih dahulu untuk menambah pengetahuan kalian sebelum pelajarannya dimulai. Siap ya? Ready ya? Iya, Bu. Oke, sebelum pelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal untuk kita di pendidikan kemudian hari. Oke, Fendi, ayo dipimpin doa. Sebelum kita akhiri, terima kasih Bu Fitri untuk penyampaiannya. Kita ucapkan bareng-bareng teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Salam. Salam Ibu. Salam Ibu. Salam, Bu. Terima kasih Ibu. Baik, Miss Fitri, terima kasih sudah berani untuk mengawali ya. Jadi ini sebetulnya tadi itu sudah ini ya, ada akhiran untuk berdoa. Tapi awalannya lupa berdoa. Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah itu. Sudah tadi ya. Sudah ya Pak Fendi ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah. Oke. Terus kemudian ini tadi agak tersendat juga yang terkait dengan kelancaran akses media. Ya. Mungkin itu yang perlu dipersiapkan, kemungkinan ngadat atau bagaimana, karena itu tadi makan waktu ada 10 menit ya untuk ngadatnya itu. Terus kemudian ada penggunaan kata, karena kita sebagai guru itu memang harus menggunakan kata dengan benar, kayak misalkan tadi tulisannya sih sudah benar ya, menganalisis gitu sudah benar. Tetapi pengucapannya menganalisa, yang betul itu menganalisis gitu. Sehingga nanti agar itu juga ditiru oleh siswanya. Terus kemudian yang kedua, soal legibilitas teks ya. Legibilitas teks itu sangat penting sekali ketika kita menuliskannya pada media ya untuk mengajar. Kayak tadi tidak perlu teksnya itu dibuat bold semua sehingga padat sekali dan kesannya bertumpuk gitu. Nah, itu bisa dibuat dengan teks yang normal, dengan ukuran yang normal gitu, sehingga tingkat keterbacaannya itu juga terpenuhi gitu. Nah, terus kemudian pada saat pemutaran PR PR itu memang sebaiknya dipandu. Jadi guru anak-anak sambil menjelajah ya, kemudian guru memandu gitu. Jadi kita masuk kemana dulu, terus kemana dulu, ini lukisan apa, terus kan karena tadi kan terkait dengan apa ya materinya tadi. Nah itu butuh penjelasan. Kalau nggak salah tadi yang terkait dengan KD3 ya? Iya, Bu. Nah, KD3 kan pengetahuan ya, knowledge. Jadi siswa itu butuh
apa namanya pengetahuan dasar dari guru gitu, sehingga tadi perlu untuk pemanduan ke VR-nya. Jadi siswa itu siswa itu tidak dibiarkan untuk menjelajah sendiri, kemudian yang kedua tidak hening, kelas itu tidak hening dalam waktu sekian lama gitu. Terus kemudian perhitungan waktu ya, hitung waktu. Tadi kok ada diskusi ya Miss Fitri? Ya, Kalau misalkan pengetahuan ya masih pengetahuan dasar, saya rasa masih ini ya. Misalkan kalau penerapan model PBL ya, itu bisa mengajukan masalah-masalah kepada siswa yang nantinya bisa dijawab oleh siswa gitu. Jadi ini belum waktunya untuk diskusi, mungkin untuk diskusi di pertemuan yang berikutnya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada LKPD itu perlu ditunjukkan juga pada media presentasi. Wujudnya LKPD itu seperti apa sih gitu. Terus kemudian cara pengisiannya bagaimana? Nah, itu perlu juga disampaikan. Sehingga siswa itu ada gambaran ya terkait dengan LKPD dan bagaimana pengisiannya gitu. baik. Untuk selebihnya silakan Pak Kolek untuk kasih masukan. Oke, terima kasih Bu Pranti, sudah bagus Miss Fitri tadi. Saya ucapkan terima kasih Miss Fitri atas awalan yang ya biarpun ditunjuk tapi alhamdulillah sudah bagus. Saya tertarik dengan medianya tadi itu Miss Fitri. Medianya sudah bagus. Kemudian begini, kadang saya hanya sedikit menambahi. Kadangkala kita menempatkan posisi ini peer teaching kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi peer teaching itu menempatkan posisi sebagai kita sebagai guru, kemudian teman-teman kita sebagai siswa. Nah ini tadi Bu Miss Fitri kurang memperhatikan, saya katakan kurang memperhatikan, ngapunten Miss Fitri. Ada Bu Komala yang tidak memperhatikan Miss Fitri, ada kalanya murid itu seperti itu. Tapi Miss Fitri tidak menegur dan tetap membiarkan. Ada kalanya begitu murid itu. Makanya penguasaan kelas itu sedikit penting. Artinya ketika kita di kelas baik virtual maupun luring, itu kita perlu menguasai hal itu. Ada beberapa siswa yang kadang kurang memperhatikan. Nah, ini kita harus menguasai itu. Biarpun kelasnya hening, tapi hening itu kan tanda tanya kan begitu. Heningnya hilang semua atau hilang hening memang tidak mengerti kan begitu ya Miss Fitri. Nah ini yang kemudian ada yang kamera off cam. Nah, ini perlu Miss Fitri untuk menanyakan dari kemana ini ke apa tidak ada kan begitu ya Miss Fitri ya. Ini yang sedikit koreksi dari saya. Tadi Karena mau saya gituin Pak, takutnya malah nggak apa-apa karena kita kan benar-benar mencoba peer teaching yang real mungkin kan begitu ya Miss Fitri ya. Akhirnya apa kalau saya khawatir ketika karena kita memposisikan diri sebagai hanya latihan dan peer teaching, nanti saya khawatir banyak minusnya nanti kan begitu. Jadi kita memposisikan diri sudah dalam kelas kan itu. Jadi kita tahu di mana kelemahan dan kelebihan kita nanti. Itu. Kemudian tadi untuk pertanyaan ke siswa, saya lihat Miss Fitri memberikan pertanyaan ke siswa. Memang sudah bagus mencoba untuk memancing. Cuman Miss Fitri sudah tidak ada pertanyaan, maka sudah langsung melompat kan begitu ya. Sudah berhenti ya sudah tidak ada pertanyaan, berarti Miss Fitri bisa lanjutkan begitu. Ada kalanya sebagai seorang guru kita bisa memberikan menunjuk, boleh menunjuk. Kalau memang siswa tidak ada yang bertanya, kita bisa memberikan pertanyaan dan suruh siswa untuk menjawab. Ganti kita sebagai guru yang bertanya. Nah, itu kemudian tadi ada yang terakhir adalah kesimpulan kan begitu. Kesimpulan Miss Fitri boleh melakukan
kesimpulan bisa dilakukan oleh siswa juga. Tidak harus selalu guru yang menyimpulkan, tapi siswa juga bisa menyimpulkan. Siswa diajak untuk menyimpulkan, mungkin bisa salah satu atau dua yang kita bisa ditunjuk untuk menyimpulkan. Nah, setelah semuanya siswa itu menjawab, baru kita simpulkan secara umum atau global. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya tambah. Kalau tadi Bu Prati sudah memberikan masukan berkaitan dengan media, kemudian berkaitan dengan apa itu namanya, apa tadi ya, kalau nggak salah selain media apa tadi ya Bu Prati, saya lupa. Memandu penjelajahan Oh siswa. iya betul, memandu media itu tadi. Selanjutnya Ya. teksnya dibikin normal aja, tidak perlu bold. Betul ya itu. Mungkin itu saja ya Miss Fitri, apa itu namanya, masukan dari saya. Kemudian untuk yang Bapak Ibu yang lain, nanti diusahakan waktunya di minute ya Bapak Ibu. Kita diusahakan tidak sampai molor, artinya karena kan memang terbatas biar yang lain juga bisa kebagian. Nah, mungkin itu saja Bu Pranti, biar tidak terlalu lama. Kalau untuk waktunya boleh saya ketik gak Pak di pesan biar mahasiswanya sadar waktunya. Tidak apa-apa, biar ingat, biar tidak lupa. Biar tidak lupa, karena sebenarnya kan sama kan gini Bapak Ibu, kita di kelas itu waktunya semisal berapa menit itu, 80 menit ya, semisal 80 menit ya, sudah kita bagi, kita mampatkan menjadi berapa menit. Oh nanti ya persepsi 5 menit, kemudian untuk intinya misal 30 menit, kemudian penutup 5 menit, pas 40 menit. Nah gitu.